Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasannya dari kitab Syarah Al-Hikam Al-Haddadiyah. Kita masuk pada kata hikmah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. La yablughul abdu haqiqatal imani hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlus syahawati fi syahawatihim minal ladzati wal halawah. Perhatikan Pak, seorang hamba itu tidak akan bisa sampai pada hakikat iman. Nah, iman ini kan pekerjaan hati. Nah, ukuran hakikat iman itu tidak akan bisa sampai kesempurnaannya iman seorang hamba itu sampai ia menemukan dalam bermuamalah dengan Allah al-haq. Nah, bermuamalah dengan Allah itu artinya dalam beribadah. Menemukan apa? Menemukan kenikmatan, kelezatan, rasa nikmat seperti orang-orang pengumbar syahwat saat mereka menikmati syahwatnya. Paham nggak maksud? Kalau kita contohkan ya, salah satu bentuk dari syahwat manusia itu misalnya adalah keinginan syahwat itu kan ya. Syahwat itu jangan hanya kita bayangkan yang jorok-jorok saja. Jadi syahwat itu adalah keinginan diri yang sifatnya duniawi. Misalnya begini, ada orang yang hobi nyanyi, hobi karaoke. Wah, itu kalau sudah karaoke lupa kalau dia belum makan, lupa kalau dia belum mandi gitu. Begitu menikmati itu karaoke-nya. Gitu maksudnya Pak. Kayaknya kalau sudah dia karaokean tuh, waduh dunia. Nah, gitu. Itulah ahli syahwat saat dia menikmati syahwatnya. Nah, maka maksud dari pernyataan
Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi, seorang hamba yang beriman tidak akan sempurna dan tidak akan sampai pada hakikat imannya sampai dia menemukan dalam beribadah kepada Allah Al-Haq itu kenikmatan begitu seperti yang dirasakan oleh ahli syahwat saat dia menikmati syahwatnya. Seperti orang karaokean yang menikmati karaokenya gitu. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Begitu maksudnya. Jadi hakikat iman, yakni maknanya hakikat iman yang memiliki martabat yang tinggi dan banyak. Kalau sekedar iman saja sih sah saja, yang penting ibadahnya nggak ditinggalkan. Nah, jadi yang kita bahas ini adalah level iman yang memiliki martabat atau tingkatan yang tinggi. Nah, kita maunya yang mana? Yang standar-standar saja imannya, atau yang lebih tinggi levelnya? Kalau surganya pengennya level tinggi kan? Kalau surganya mah begitu. Nah, maka level derajat iman seperti ini tidak akan bisa sampai kecuali bila si hamba itu tadi menemukan dalam bermuamalah dengan Al-Haq, yaitu Allah, dengan dalam hal bagaimana muamalah dengan Allah itu, bi ta'atihi wa taqarrubi ilaih, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepadanya serta dengan taqarrub mendekatkan diri kepadanya. Menemukan apa? Minal ladzaiz ar-ruhaniyah, berupa kelezatan-kelezatan ruhani, kenikmatan ruhani, wal azwaqil qalbiyah, serta rasa kenikmatan di dalam hatinya, di mana hal itu digambarkan di sini dibandingkan seperti ahli syahwat yang menemukan kenikmatannya itu saat dia menikmati syahwatnya. Orang yang syahwatnya itu main gaple, begitu bersemangat ya saat mau melakukan itu. Semalam suntuk juga siap dia, nggak tidur, lupa kalau punya anak, punya istri. Iya, kok bisa itu? Iya, ada kan? Ya Allah. Masih ada Pak. Cekal. Kita pagi mau berangkat ke masjid, mau sholat subuh, mereka masih asik di mejanya itu. Ya Allah, begitu menikmatinya. Ya. Padahal makanan juga nggak ada. Paling kopi sama rokok itu. Kok bisa kan begitu? Bisa menemukan ada rasa nyaman, betah di situ. Nah kalau ibadah bisa nggak kayak gitu? Nah gitu Pak maksudnya. Baru akan sempurna iman seorang hamba itu kalau dalam beribadah dia bisa menemukan rasa seperti saat dia menikmati syahwat tadi itu. Ya itu contoh aja kan, banyak yang lain ya. Banyak yang lain lah. Syahwat itu bukan hanya itu saja. Apa saja? Oh kalau yang termasuk itu yang hobinya mancing itu dari pagi sampai sore itu ya. Masya Allah. Nggak peduli dapat apa enggak ya.
Nah, yang lebih celaka lagi ya nggak peduli sholat enggak juga. Aduh, Allah. Nah, itu syahwat ya, Masya Allah. Ya kalau anak-anak muda syahwatnya dugem tengah malam, joget-joget begitu. Oh, mereka begitu riang, gembira menikmati itu. Gitu. Waduh. Rasanya mungkin mendapatkan kepuasan di dalam hati mereka itu. Nah, cuma yang harus ditanyakan kepada siapapun yang merasakan kelezatan dalam syahwat itu, apakah betul mereka mendapatkan ketenangan? Nah, yakin tidak akan ada ketenangan itu. Ya, tidak akan ada ketenangan. Nah, justru di sini dikatakan begini, wahaza aqallu maratibil bulugi ila haqiqati, dan derajat tadi itu adalah derajat paling rendah orang yang sampai pada hakikat iman, yaitu bisa menemukan rasa nikmat dalam beribadah seperti ahli syahwat menemukan kenikmatan dalam syahwatnya. Itu tuh derajat paling rendah dalam hakikat iman. Wa illa, kenapa? Memangnya sebab jika tidak demikian masih ada falladaidur ruhaniyah alhasilatu li ahli muamalah al-kamila ma'allah, sebab kelezatan ruhani yang didapat dan dirasakan oleh ahli ibadah yang sempurna dengan Allah, a'la wa ajallu wa akmal wa ablagh. Perasaan nikmatnya beribadah itu jauh lebih tinggi, lebih sempurna, lebih besar daripada rasa itu. Ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan, la ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak akan bisa diketahui rasa itu kecuali orangnya yang merasakan itu, yang beribadah itu. Lau zaqaha al-mahjubun, seandainya orang-orang yang dihijab untuk mengerjakan ibadah itu diberikan oleh Allah kesempatan merasakan rasa di hatinya, katanya la taqatalu 'alaiha, pasti mereka mau saling bunuh untuk bisa merasakan nikmatnya itu. Ya, sayangnya enggak tertarik. Ya, karena yang dilihat kan lahirnya pahit, sholat ribet banget. Dikit-dikit jungkir balik ruku sujud. Ribet jadi orang Islam. Gitu kan, berarti kalau pandangan syahwat Ramadan siang-siang kudu puasa, lapar. Nah, begitu Pak. Nah, ini yang mesti kita latih betul berarti ya. Saya yakin semua yang hadir di sini kalau ibadah mah udah paham semua. Ya, sholat bacaannya sambil lari juga hafal. Nah, cuma ini meningkatkan kualitas sholat itu sehingga pada saat sholat itu kita bisa menemukan ada rasa nikmat. Bagaimana Rasulullah, para sahabat dulu bisa berlama-lama sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, kayaknya nggak kebayang untuk ukuran manusia sekarang. Masa sholat sampai bengkak-bengkak kaki itu. Ya, mungkin kalaupun ada kita bilang lebay banget kamu ibadah itu. Ya, nggak usah berlebihan lah gitu ibadah. Nah, padahal dulu Rasulullah begitu, bahkan di awal-awal turun di surah Al-Muzammil itu kan, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari, lakukan ibadah sholat malam
kecuali sedikit untuk tidur. Nah, jadi para sahabat dulu itu ada yang sampai rela nggak tidur semalaman. Kenapa? Khawatir ukuran sholat yang dikehendaki Allah itu belum sampai seperti yang dia lakukan. Yang Allah kehendaki itu segimana sih? Setengah malam, 2/3 malam, atau segimana? Sampai akhirnya karena khawatir, takut ada yang semalaman sholat, Pak. Sahabat itu sampai akhirnya kemudian turunlah ayat ke-20 surah Al-Muzammil. Di akhir surat itu menghapus ketentuan wajibnya sholat malam itu, dan Allah memaafkan mereka yang tidak bisa melakukannya dan tetap hukumnya sebagai ibadah sunnah gitu, sholat malam itu. Jadi ya memang ibadah yang paling bisa mendekatkan pada rasa ruhani itu adalah sholat malam. Karena ketika sholat malam kita tidak dengan siapa-siapa, di rumah sendirian, belum ada yang bangun gitu ya. Jadi betul-betul hening suasananya, betul-betul merasakan bahwa saya sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah, bermunajat dengan Allah. Nah, itu yang harus dihadirkan itu kan. Bab kata Nabi, orang yang sedang sholat, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Begitu. Maka harusnya menikmati itu dong. Kalau Imam Ghazali di kajian pagi Jumat kemarin mengilustrasikan seorang hamba yang ibadahnya karena cinta kepada Allah, seharusnya dia menikmati itu seperti seorang kekasih saat berada dekat dengan kekasihnya. Ketika seseorang mencintai seorang perempuan misalnya begitu, ya, bukankah seorang laki-laki saat dia berada dekat dengan perempuan yang dicintainya merasa senang, bahagia? Ya Pak? Ya Pak? Enggak? Iya, ya bayangkan aja dulu. Gitu. Kalau sekarang sudah tidak menemukan itu, bayangkan dulu begitu. Nah, ketika seseorang itu dekat dengan orang yang dicintainya, hanya berdua begitu, kira-kira kalau ngobrol dengan orang yang dicintai, Pak, ada ngantuk nggak? Kayaknya enggak. Mau semalaman juga ayo ngobrol aja terus. Iya. Itu nikmat rasanya gitu. Ketinggalan pesawat terbang juga bodo amat dah gitu. Ya. Bisa beli lagi tiket. Kenapa? Menikmati kebersamaan dengan yang dicintai. Nah, ibadah kita kepada Allah tuh kayaknya susah untuk sampai pada tahap itu ya. Nah, sholatnya juga kita pengen buru-buru selesai. Iya. Ya pengen buru-buru selesai kalau sholat juga. Ya berarti memang harus dilatih ya. Harus latihan. Coba latihannya dari sholat malam. Mulai dari istiqomah. Istiqomah tiap malam bangun sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Nah, rasakan keheningan malam itu dan ingat sabda Nabi bahwa setiap
malam tersisa sepertiganya yang akhir, berarti sepertiga akhir tuh, maka Allah turun ke langit dunia. Artinya perhatian Allah lebih di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam? Menunggu hambanya. Adakah kiranya yang meminta ampunan kepadaku saat ini, aku akan ampuni dia. Adakah kiranya yang berdoa kepadaku, pasti aku akan ijabah. Itu. Adakah yang mau meminta padaku, aku akan berikan permintaannya. Ditunggu Pak, setiap malam itu. Ya kadang-kadang ya, ini hamba-hamba Allahnya nggak pada datang itu coba itu di sepertiga akhir malam, latihannya di situ, menemukan rasa saat ibadah itu. Atau kalau dalam berjamaah mah ya, mungkin kalau pas berjamaahnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, nah itu temukan rasa itu, dimana kita sudah tidak lagi memikirkan aktivitas yang lain di sana, makan ya fokus gitu. Tiap hari itu adalah pikirannya jam berapa ke masjid, jam berapa nih siap-siap ke masjid, begitu aja itu. Kalau dekat mah pengennya tiap hari ke Masjidil Haram ya, gitu. Sayangnya mahal ke sana Pak, aduh. Ya. Jadi benar-benar fokus, nggak mikirin apa-apa, ya nggak mikirin apa-apa tuh. Ya minimal ketika umroh saja begitu. Ya. 7 hari di sana. Beda ya, beda suasananya itu karena hati kita fokus untuk ibadah ya, fokus untuk ibadah. Nah begitu, ini adalah hikmah yang ke-19. Berikutnya, al-ma'unatu fi kitmanis sirri aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsya'ihi mimman tutli'uhu alai. Ma'unah bukan ma'unah ya, pakai hamzah ini ma'unah, yaitu tahammulul masyaqqati, perasaan berat atau masyaqqah itu beban ya, merasakan berat di hati, ada beban di hati gitu, beban di hati karena sebab menyembunyikan sebuah rahasia. Kalau orang punya rahasia dan dia masih simpen aja tuh rahasia, itu kan jadi beban, di mana beban itu tidak akan bisa hilang itu dari hatinya. Nah, begitu ila ikhraji, sampai dia bisa mengungkapkan rahasia itu. Wala yastarihu illa ba'da izhari, ketika ia bisa menyampaikan apa yang menjadi rahasia hatinya. Di keberatan hati karena merasa terbebani disebabkan harus menyembunyikan sebuah rahasia. Nah gitu ya, menyembunyikan sebuah rahasia itu ternyata lebih sedikit, lebih kecil bebannya, lebih ringan bebannya dibandingkan beban hati dan rasa beratnya di hati
karena khawatir rahasia itu tersebar dari orang yang kamu sampaikan rahasia itu kepadanya. Ketika kita punya rahasia nih, nah, dan kalau ini rahasia kita buka, bisa gempar nih senegara, misalnya begitu. Ini satu negara bisa heboh ini kalau saya buka. Jadi beban nggak tuh? Ketika ia harus menyimpan itu di hatinya, beban. Tapi lebih berat lagi bebannya kalau rahasia itu sudah dia katakan kepada seseorang. Apa? Berat bebannya karena takut rahasia itu nyebar dari orang itu. Gitu? Ya. Takut kesebar begitu. Ya. Nah, makanya ada buzzer-buzzer tuh untuk melindungi itu kan. Supaya rahasianya tetap terjaga. Jadi aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsya'ihi mimman tutli'uhu alai. Maka berarti pesannya apa? Kalau begitu, la tutli ala sirrika kulla ahad. Jangan beritahu pada setiap orang apa yang menjadi rahasia bagi dirimu. Gitu. Kalau itu rahasia. Bagi seorang suami, nah ini kembali sini Pak. Rahasia bagi seorang suami adalah segala hal yang terkait tentang istrinya. Karena suami istri sudah tidak ada rahasia. Suami tahu segalanya tentang istri. Lahir batinnya, luar dalamnya. Ya? Benar Pak? Iya. Udah nggak ada rahasia kan? Nah makanya kata Nabi, nanti yang paling berat itu hukumannya di akhirat adalah suami yang suka menyebarkan rahasia tentang istrinya. Makanya Al-Quran mengingatkan walaupun terjadi perceraian, jangan seolah mendapat kesempatan untuk membuka aib mantan itu. Dan yang terjadi begitu kan? Ya, kalau terjadi perceraian itu, wow, saling menjelek-jelekan itu. Mantan suami menjelek-jelekan mantan istri dan begitu juga sebaliknya. Waduh. Padahal dalam Islam tidak begitu. La tansawul fadla bainakum tuh di Quran. Jangan kalian melupakan kelebihan masing-masing. Yang harus diingat itu bukan kekurangan. Tuh. Nah ini penting menjaga rahasia itu. Ya, jaga itu rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Itu ya. Nah, apalagi rahasia orang lain ya. Kalau kita dititipi sebuah rahasia dan orang itu tidak ingin rahasianya terbuka diketahui orang lain, termasuk rahasia orang lain itu adalah aibnya, dan termasuk aib orang itu adalah perbuatan dosanya. Kalau kita tahu teman kita melakukan dosa, maka jangan kemudian disebarluaskan kemana-mana. Karena kewajiban kita adalah menasehati, mengingatkan, nahi munkar dengan cara yang santun gitu, ajak bicara, empat mata kasih tahu tuh, dan tidak perlu kemudian disebar kemana-mana.
itu rahasia. Nah, maka Nabi menggambarkan di akhirat nanti itu ada orang yang dihisab oleh Allah secara pribadi. Itu antara dia dengan Allah. Lalu Allah tunjukkan semua yang pernah dia perbuat di dunia satu persatu ditunjukkan. Dan orang itu tidak bisa menolak dan membantah kalau itu semua adalah perbuatan dia. Sampai selesai Allah menunjukkan perbuatannya, si hamba ini mengatakan pada dirinya, aduh celaka saya. Celaka saya nih. Kenapa? Banyak perbuatan buruk yang Allah tunjukkan. Tapi kemudian apa? Allah katakan kepada orang itu, tidak usah takut. Tidak ada yang tahu apa yang engkau lakukan itu kecuali aku dan kamu sendiri. Dan aku ampuni dosa-dosamu itu. Enak sekali. Nggak ada yang tahu. Rahasia. Semua. Tidak ada yang tahu. Allah ampuni dosanya. Nah, kenapa orang ini bisa mendapatkan karunia seperti itu? Nah, ternyata rahasianya adalah orang ini saat di dunia pandai menjaga rahasia orang lain. Sesuatu yang memang itu rahasia dia jaga betul. Apalagi aib ya, bukan disebar luaskan. Jaga. Nah, makanya man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang bisa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Tuh. Nah, wa kam min syakhsin atla'a ghairahu ala sirrihi. Betapa banyak orang yang ia beritahukan rahasia dirinya kepada orang lain, summa sara sababan lihalakihi, kemudian hal itu menjadi sebab kehancuran dirinya, au khasaratihi, atau kerugian dirinya, au nadamatihi, atau menjadi sebab penyesalannya, hina la tanfa'uhu nadamah, ketika penyesalan yang dia rasakan saat itu sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah terjadi. Nah, makanya hati-hati menjaga rahasia, ya, rahasia. Jangan senang begitu ketika kita mengetahui aib seseorang itu, lalu diumbar kemana-mana, ya. Jadi itu aib, tidak usah menjadi. Jadi ketika teman tadi berbuat dosa misalnya, ya udah nggak usah diceritakan, nggak usah diposting kemana-mana, karena tidak akan berubah dengan begitu. Kalau temannya tahu, bahkan nggak ada keinginan dia kemudian untuk merubah, bisa jadi menyangkal perbuatannya, begitu, ya. Sehingga ya tidak menjadi sebab tobat. Harusnya rahasiakan. Cuman dapat 2 nih, sudah masuk Isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.